Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Elais Aisy. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan analisis korelasi. Jadi yang pertama itu pengertian regresi linear. Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel. Hubungan yang dianalisis tentu saja adalah hubungan variabel X independen dan variabel Y dependent untuk menemukan garis lurus terbaik atau best fit yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel tersebut. Kemudian pengertian garis best fit. Garis best fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Garis ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari jarak antara titik, data aktual, dan nilai yang diprediksi oleh garis ini adalah yang terkecil. Kemudian pengertian metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah teknik yang digunakan untuk menemukan garis best fit dalam regresi linear. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya dalam data. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama itu menentukan persamaan perkiraan garis regresi atau yang dibaca dengan Y-top. Kemudian yang kedua menentukan jumlah kuadrat residu selisih antara nilai yang diamati Y dan Y-topi atau dengan rumus sigma Y dikurang Y-topi kuadrat. Kemudian yang ketiga itu menentukan nilai sigma Y dikurang Y-topi kuadrat terkecil dari masing-masing perkiraan garis regresi, dan yang memiliki sigma Y dan sigma Y dikurang Y kuadrat Y-topi kuadrat terkecil, maka itulah garis best fitnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah contoh soal. Di sini kita disuruh menentukan garis best fit dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung 8 siswa. Di sini tuh yang X tuh uang jajan, kemudian yang Y-nya itu uang yang ditabung. Untuk jawabannya, langkah pertama itu kita membuat diagramnya atau tabelnya. Berhubung saya di sini sudah membuatnya, jadi kita langsung ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu tentukan beberapa prediksi garis best fit yang mungkin. Di sini saya juga sudah membuat 3 prediksi, yaitu yang garis biru, garis merah, dan garis hijau. Lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian kita lanjut ke cara yang selanjutnya, yaitu menentukan garis best fit dengan metode kuadrat kecil. Jika suatu garis melalui 2 titik, yaitu X1 dan Y1, dan X2 dan Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X dikurang X2 per X1 dikurang X2 sama dengan Y dikurang Y2 per Y1 dikurang Y2. Garis biru melalui titik A yaitu 10,2 atau X2, Y2, dan B 45,15 atau X1, Y1. Di sini maka X dikurang 10 per 45 dikurang 10 sama dengan Y dikurang 2 per 15 dikurang 2. Jadi X dikurang 10 per 35
sama dengan Y dikurang 2 per 13. Kemudian kita kali silang jadi 35Y dikurang 70 sama dengan 13X dikurang 130. Kemudian di bawahnya itu 35Y sama dengan 13X dikurang 130 ditambah 70. Kemudian 35Y sama dengan 13X dikurang 60. Kemudian Y sama dengan 13X dikurang 60 per 35. Yang 35 yang tadi itu dipindahkan ke bawah, jadi 13X per 60 13X dikurang 60 per 35. Jadi per 35. Kemudian Y sama dengan 1 per 35. Ini jawabannya, jadi Y sama dengan 1 per 35 dalam kurung 13X min 60. Kemudian kita pindahkan ke tabel yang selanjutnya. Di sini kita tulis 2 titik yang dilalui garisnya itu A dalam kurung 10,2 dan B dalam kurung 45,15. Persamaannya kita tulis Y sama dengan 1 per 35 dalam kurung 13X min 60. Kemudian contoh soal yang selanjutnya masih sama kayak yang sebelumnya. Kita masih mencari bentukan garis base width dengan metode kuadrat kecil. Yang di sini yang selanjutnya itu garis merah. Garis merah kan melalui titik C 15,5 dan D 50,14. Maka X min 15 per 50 min 15 sama dengan Y min 5 per 14 min 5. Kemudian X min 15 per 35 sama dengan Y min 5 per 9 dikali silang, jadi 35Y min 175 sama dengan 9Y min 135. Kemudian bawahnya 35Y sama dengan 9Y min 135 ditambah 175. Kemudian 35Y sama dengan 95 tambah 40. Kemudian Y sama dengan 9X tambah 40 per 35. Kemudian jawabannya itu Y sama dengan 1 per 35 dikurung 9X tambah 40. Kemudian yang selanjutnya garis hijau. Garis hijau kan melalui titik A yaitu 10,2 dan D 50,14. Maka X min 10 per 50 min 10 sama dengan Y min 2 per 14,2. Jadi X min 10 per 40 sama dengan Y min 2 per 12 dikali silang, jadi 40Y min 80 sama dengan 12X min 120. Jadi 40Y sama dengan 12X min 120 tambah 40 dan 40Y kemudian 40Y sama dengan 12X min 40. Kemudian Y sama dengan 12X min 40 per 40. Jadi jawabannya itu Y sama dengan 1 per 10 dikurung 3X min 10. Setelah semua garis sudah kita hitung, kemudian kita lanjut ke cara yang selanjutnya. Di sini saya sudah menghitung untuk kolom yang ketiga itu tinggal disubstitusikan dengan nilai X. Jadi misalnya Y topis sama dengan 1 per 35.
kurung 13x. Nah, x-nya itu diganti jadi, misalnya di sini kan ada angka 10. Nah, diganti jadi 10. Jadi 13 kurung 10 dikurang kurung tutup kurang buka dikurang 60 ya. Jadi tinggal gitu aja kan, jadi ketemu hasilnya. Nanti ke bawahnya dihitung lagi. Nah, kemudian yang Y dikurang Y topi itu tinggal itu aja tuh, yang Y nya kan 2, terus Y topinya juga udah ketemu tuh 2, jadi 2 kurang 2 jadi 0. Kemudian sama yang sebelahnya juga kan, Y dikurang Y topi kuadrat jadi 0 juga, soalnya 0 dikali 0 ya tetap 0. Jadi setelah itu kita hitung semuanya, di sini kita sigmakan. Jadi yang garis biru itu adalah 21,67. Kemudian yang garis merah sama caranya seperti yang garis biru itu, nilai sigma itu 10,38. Kemudian yang garis hijau itu nilai sigmanya 12. Jadi garis base fit dari diagram pencar ialah garis merah yang melalui titik C 15,5 dan D 10,14. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, itu model regresi linear. Model regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Model ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Lanjut ke rumusnya. Untuk rumus model regresi linear itu sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, atau keterangannya itu Y itu variabel terikat, X-nya itu variabel bebas, A-nya itu konstanta, B-nya koefisien regresi, E-nya itu banyak pasangan. Lanjut ke rumus mencari koefisien regresi dan konstanta. Rumus koefisien regresi itu seperti ini. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dikurang dalam kurung sigma X kurung kuadrat. Kemudian rumus konstanta itu A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya itu, sebuah perusahaan ingin memprediksi penjualan produk berdasarkan pengeluaran iklannya. Perusahaan tersebut telah melakukan kampanye iklan selama beberapa bulan dengan pengeluaran iklan yang berbeda-beda. Berikut ini data penjualan produknya. Di sini ada datanya pengeluaran iklan, kemudian penjualan produk. Di sini kita diminta tentukan model regresi data dalam tabel tersebut. Di sini anggap itu model regresi data dalam tabel. Misalnya X-nya itu pengeluaran iklan dan Y adalah penjualan produk. Jadi di sini kan X-nya itu ada 10, 20, 30, 40, 50. Di sini kan kita kuadratin. Jadi kuadratin di sini. Jadi 10 kali 10 100, 20 kali 20 400, 30 kali 30 900, 40 kali 40 1600, 50 kali 50 2600. Kemudian yang X-nya itu apa? Yang X-nya itu X dikali Y. Jadi 50 kali 10 itu 500, 20 kali 65 itu 1300, kemudian 30 dikali 65 itu 1950, kemudian 50 kali 75 itu 3000, 50 kali 85 itu 4250. Setelah itu kita sigmakan,
kita tambahkan dari nilai keseluruhan atau disigmakan. Jadi sigma X sama dengan 150 dan sigma Y sama dengan 340. Sigma X kuadrat sama dengan 5500 dan sigma XY sama dengan 11.000. Kemudian jadi di sini kita menentukan nilai B-nya. N itu kan nilai keseluruhan. Nilai keseluruhannya kan di situ di tabelnya itu ada 5. Jadi kita tulis 5. Nah, sigma X-nya itu kan 11.000. Jadi kita tulis di sini 11.000. Kemudian dikurang sigma X, sigma Y. Nah, sigma X-nya itu kan 150 dan sigma Y-nya itu 340. Nah, udah ketemu semua. Kemudian kita lanjut yang di bawahnya. Kita per N itu kan sama dengan 5. Nah, sigma X kuadratnya itu sama dengan 55.000. Kemudian dikurang 150 kuadrat. 150 kuadrat adalah sigma X. Sigma X biasa yang dikuadratkan. Kemudian kita tinggal kali-kalikan. Jadi 5 dikali 11.000 itu sama dengan 55.000. Kemudian dikurang 150 dikali 340 itu 51.000 per 5 dikali 55.000 sama dengan 27.500 dikurang 150 kuadrat atau 22.500. Jadi 55.000 dikurang 51.000 sama dengan 4.000. Kemudian 57.500 dikurang 22.500 sama dengan 5.000. Jadi 4.000 per 5.000 sama dengan 0,8. Nah, udah ketemu dong nilai B-nya, yaitu 0,8. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai A-nya. Nilai A rumusnya itu sebagai berikut. Sigma Y dikurang B sigma X per N. Jadi sigma Y-nya itu kan 340 dikurang B. B itu yang tadi tuh yang kita hitung 0,8. Kemudian di sini sigma X-nya itu 150 per N. N-nya itu nilai keseluruhan. Nah, terus kita hitung di sini sigma X-nya turun, kita kalikan 0,8 dikali 150 sama dengan 120. 340 dikurang 120 itu 220. Tinggal dibagi 5 sama dengan 44.000. Dengan demikian nilai Y-nya itu sama dengan 44 ditambah 0,8x. Ketemu dong. Jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,8x tambah 44. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat membantu kita memahami sejauh mana dua variabel berubah bersama dan apakah perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lain. Lanjut, asumsi metode Pearson. Metode korelasi Pearson memiliki beberapa asumsi. Di antaranya yaitu yang pertama itu hubungan linear. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear. Jika hubungan antara dua variabel tidak linear, nilai korelasi dapat menyesatkan. Kemudian yang kedua, normalitas diasumsikan bahwa kedua variabel mengikuti distribusi normal. Kemudian yang ketiga, kesamaan variabel, yaitu variabilitas data yang di sepanjang rentan prediksi harus relatif sama. Kemudian
Untuk yang selanjutnya itu rumus koefisien korelasi. Di sini rumus koefisien korelasi itu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma X sigma Y dalam kurung tutup kurung kuadrat. Dan keterangannya di situ R itu koefisien korelasi persen, N itu banyak sampel, X itu hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y, X nya itu variabel bebas, Y itu variabel terikat. Kemudian lanjut ke contoh soal. Di sini ada data bivariatnya seperti ini, X nya dan Y nya, kemudian koefisien korelasinya dari data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi tinggal di X nya itu tinggal dikuadratkan, Y nya juga tinggal dikuadratkan, kemudian X dikali Y yang pojoknya. Setelah selesai semua, kemudian disigmakan dari nilai keseluruhannya. Setelah itu kita mencari R nya sama dengan tadi kan R nya itu N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat dikali sigma akar N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Jadi N nya itu sama dengan 5, sigma X nya itu sama dengan 92, dikurang sigma X nya itu 20 dan sigma Y itu 22 per akar N nya itu 5, sigma X kuadrat itu 90 dan dikurang sigma X dikuadratkan jadi 20 kuadrat, kemudian dikali akar N nya itu 5 dan sigma Y kuadratnya itu 102 dan dikurang 22 kuadrat itu sigma Y kuadratkan. Jadi 5 kali 92 dikurang 20 dikali 22 per 5 dikali 90 dikurang 20 kuadrat dikali 5 dikali 102 dikurang 22 kuadrat. Jadi 5, kemudian selanjutnya 5 dikali 92 itu 460, terus dikurang 22 kali 22 itu 440, kemudian yang bawah itu 5 kali 90 itu jadi 450 dikurang 20 kuadrat yaitu hasilnya 400 dikali 5 dikali 100 sama dengan 510, kemudian 22 dikuadratkan jadi 480, jadi 460 dikurang 440 itu sama dengan 20, kemudian 450 dikurang 400 sama dengan 50, kemudian 510 dikurang 484 sama dengan 26. Lanjut yang ke bawah, yang di bawah itu hilang 20 per akar 50 dikali akar 26. Nah, di sini kita kalikan dulu 50 dikali 26 itu jadi 1300. Nah, di sini 20 per akar 1300 sama dengan 0,5543. Jadi koefisien korelasinya
adalah R sama dengan 0,5543. Kemudian selanjutnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variabel dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 atau 0% hingga 100% jika dinyatakan sebagai persentase. Kemudian rumus koefisien determinasi itu R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Lanjut ke contoh soalnya itu seperti ini. Misalnya koefisien korelasi datanya itu R sama dengan 0,2. Nah, koefisien determinasinya itu adalah R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Jadi 0,2 kuadrat dikali 100. Nah, 0,2 kuadratnya itu dikali, jadi 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04 dikali 100 sama dengan 4%. Jadi mungkin sekian materi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.